kalau melihat dari peta bidang yang nomor Pak Alam itu dibayar, itu makanya itu bisa dianggap berarti Provinsi Sumatera Utara salah bayar. Kalau itu ternyata sudah diketahui itu bukan punya PTPN, dibayar oleh Pemprov pada PTPN, saya rasa sangat elok, gampang kok itu. Pemprov tinggal minta kembali. Orang Medan ini kan terlampau menjaga, karena sudah salah ucap masih mempertahankan kesalahan. Itu tidak di dalam sistem pemerintahan itu kan, apalagi melayani masyarakat. Kalau memang salah, diluruskan kembali supaya masyarakat ini tidak ada keributan. Kalau menghalang-halangi pembangunan bukan begitu. Masyarakat ada nggak menutup akses, melarang masyarakat yang bekerja di situ? Ada tidak? Baik. Tidak ada kan? Kalau menghalang-halangi kan itu. Tapi yang dituntut masyarakat itu untuk menuntut haknya, yang merupakan tanahnya dia belum ada di Kementerian Ganti Rugi. Ya, apa kabar saudara? Kita masih membahas terkait dengan persoalan sport center yang ada di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dan kami mendapat informasi juga ada pihak lain mempertanyakan kasus bagaimana alas hak yang ada di Desa Sena yang akan digunakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun sport center. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Apul Simorangkir. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat, Bang ya? Sehat. Bang Apul, Abang telah mempertanyakan, Bang ya, pertama tentang alas hak dan juga terkait untuk membatalkan izin hak pakai, Bang ya. Seperti apa ceritanya itu? Jadi sebenarnya tahun lalu kita sudah mendapat informasi terhadap penggunaan atas lahan itu. Ketepatan lahan itu, kita sebagai kuasa hukum dari klien kita, bahwa itu dimiliki bukan punya PTP. Jadi berdasarkan dari hasil investigasi kita, itu sesuai dengan sudah pansus sudah dilakukan tahun 2004. Baik, sebelum dilanjut, Bang Apul, artinya Abang juga meyakini bahwasannya itu memang bukan tanah PTPN 2. Oh, bukan. Tapi saat ini diklaim oleh PTPN 2, Bang ya? Nah, ya. Jadi kita punya dasarnya adalah, apa itu, Bang? Satu, dari hasil pansus yang dilakukan oleh DPR tahun 2004. Kemudian berdasarkan peta bidang nomor 46 tahun 2008, situ sudah jelas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Kanwil 2008 bahwa itu pada saat perpanjangan dilakukan untuk HGU nomor 10 itu tidak diterima karena hasil inventarisasi bahwa itu yang menjadi sekarang sport center itu bukan punya PTPN 2. Ya. Makanya kemarin pada tahun lalu kita sudah melayangkan surat ke Kanwil, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, untuk melakukan permohonan pembatalan penerbitan hak pakai atas lahan karena kita mendapat informasi akan mau diterbitkan hak pakai. Oleh karena itu kita melayangkan untuk pembatalan penerbitan. Dan sudah ada jawaban dari BPN, Bang? Sampai sekarang belum. Itu nomor surat kita nomor 04 ya. Tertanggal 12 Juli 2022. Ya, BPN Kanwil belum ada. Dan kita di dalam surat itu sangat jelas kita sudah uraikan alasan kita mengajukan pembatalan. Baik, memang bukan hanya Abang saja yang mengatakan bahwasannya itu bukan tanah milik PTPN 2 ya. Iya. Banyak elemen masyarakat juga, termasuk juga ada mahasiswa ya sampai saat ini, mereka hasil investigasi juga menyebutkan bahwasannya mereka meyakini tanah itu bukan milik PTPN 2. Tapi sampai saat ini Gubernur masih bersikukuh dan mengatakan bahwasannya itu HGU aktif sampai 2028. Bagaimana tanggapan Abang? Kita bukan bicara di HGU-nya, HGU aktif apa tidak, tetapi luas lahannya atas HGU yang pertama itu. Jadi HGU yang pertama itu kalau dilihat adalah merupakan mandat yang diberikan oleh negara yang bekas punya perusahaan Belanda. Tetapi yang menjadi persoalan itu pada saat memperpanjang itu melebihi yang luasan yang diberikan. Nah, itu yang dimohonkan. Nah, hasil peta bidang yang berdasarkan inventarisasi pada saat perpanjangan itu kan sudah sangat jelas. Baik, berapa kelebihan yang diakui oleh PTPN 2? Itu kalau dilihat dari peta bidang itu 1000 lebih ya. 1000 lebih hektar ya. Nah, sementara di dalam peta bidang itu sudah sangat jelas disebutkan yang tidak diberikan, tidak menjadi bahan tidak bisa dapat diperpanjang untuk luasan itu sudah sangat jelas. Itu ada 26 hektar lebih kalau nggak salah,
itu dengan ini, notasinya itu A, itu merupakan tanah garapan. Terus notasi D itu adalah sudah ada diurai. Nah, notasi D itu adalah merupakan bagian dari kita, ya, bagian dari kita yang punya, yang oleh karena itu kita ngajukan pembatalan. Terus ada notasi C itu merupakan tanah ulayat Melayu. Baik, Bang Apul. Saat ini pemerintah mengklaim ada sekitar 300 hektar yang akan mereka jadikan lokasi sport center. Mungkin Abang bilang tadi itu termasuk tanah yang mungkin kelebihan ukuran dari PTPN 2 dan saat ini bukan punya PTPN 2 lagi. Nah, bisa tidak Bang didetailkan sebenarnya batas-batas itu dari mana saja? Ada nggak titik-titik yang mudah diketahui oleh masyarakat? Sebenarnya itu sudah banyak masyarakat tahu, ya, dari peta bidang yang ada sama BPN yang pernah lakukan itu sebenarnya sudah banyak diketahui batas-batas bidang tanah tersebut. Yang menjadi persoalan itu bukan di itunya, yang menjadi persoalan masih diakui bahwa itu punya PTPN, padahal sebenarnya oleh Kanwil itu pada tahun 2004 itu sudah melakukan inventarisasi, bukan, tidak diterima untuk memperpanjang HGU-nya itu, HGU 10 itu melebihi, ya. Nah, kalau sekarang yang saya dengar justru ada telah dibayar 152 miliar. 150 miliar. Nah, itu saya nggak kurang paham ya. Tapi kalau melihat dari peta bidang yang nomor Pak Alam itu dibayar, itu makanya itu bisa dianggap berarti Provinsi Sumatera Utara salah bayar. Salah bayar. Jadi problemnya sebenarnya di situ karena ada kesalahan. Harusnya bayar ke siapa? Pemerintah. Ya, kalau memang itu tanah itu dipergunakan untuk kepentingan nasional dan tanah itu jelas sesuai dengan peta bidang, peta ukur yang dilakukan tahun nomor 46 itu tanah negara masyarakat, ya bayar kepada masyarakat, bukan ke PTPN. Nah, solusinya provinsi itu menagih kembali yang salah bayar itu ke PTPN. Artinya sebelum sampai penagihan, mungkinkah ketika ini tidak diungkap ke publik, tidak ada yang merusui, artinya ada indikasi penyelewengan dana, begitu maksud Bang Apul? Nah, itu yang harus didalami lagi kan, apakah memang itu ada unsur kesengajaan apa tidak, karena kan kalau ada dugaan suatu penyelewengan itu kan apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan di dalam hal berkas-berkas dokumen yang sudah pernah dikeluarkan oleh Kanwil yang dulu, dan juga menyesuaikan tidak apa yang disebutkan dalam pansus tahun 2004. Kan itu kan sudah ada pansus khusus. Ya, tahun 2004 itu kan sudah sangat jelas disebutkan bahwa tanah ini milik siapa, tanah ini jelas ada. Nah, itu harus dihormati. Pansus itu merupakan keputusan produk hukum yang tertinggi, ya, legislatif. Nah, jadi pihak dari yudikatif, eksekutif itu harus melaksanakan, karena di dalam pansus itu kan sangat jelas supaya kepada siapa yang itu harus dilakukan penegakan hukum. Baik Bang Apul, tapi kan sampai sekarang pemerintah tidak mengakui bahwasannya itu adalah milik di luar dari milik PTPN 2. Masih bersikeras itu masih aktif HGU, dan bahkan Kadispora juga mengatakan itu ex HGU, ada berlainan. Jawaban dari kedua pejabat ini, artinya gini Bang Ipul, ada tidak kemungkinan apakah Gubernur Sumatera Utara kurang cermat, atau cermat tapi ada yang membisikkan secara negatif, artinya ada yang menyembunyikan fakta terhadap gubernur? Nah itu makanya Provinsi Sumatera Utara yang saat ini dipimpin oleh Bang Edi Ramadi harus kembali mengkaji apa yang sudah dilakukan itu, seperti lakukan bayar itu harus dikaji ulang, dengan harus duduk kepada masyarakat, kepada kita untuk melihat dasar-dasarnya. Ya kalau memang itu ada kesalahan dan kekeliruan di dalam salah bayar, ya tinggal gampang kok, tinggal minta kembali oleh PTPN uang dananya itu yang salah bayar supaya diserahkan kepada masyarakat. Boleh ditagih kembali Bang? Ya bisa. Ya, kita bayar pajak kepada negara, kalau salah bayar bisa kita restitusi kok, apalagi itu. Baik. Nah itu, di dalam kita bayar pajak ini salah bayar nih, atau kelebihan bayar, kita bisa untuk minta, karena ada kesalahan selama kita bisa buktikan kan. Nah ini kan sekarang ini, kalau misalnya Provinsi Sumatera Utara ada salah bayar yang diakui oleh PTPN, ya kita luruskan kan. Termasuk uang titipan ganti rugi di pengadilan? Iya, iya. Jadi justru kalau sudah ada dana titipan ganti rugi itu supaya dipetakan, diinventaris, ini tanah siapa, nanti kita lihat. Supaya lebih mudah malah justru kalau sudah ada penitipan di pengadilan. Harus pendataan ulang lagi Bang ya? Pendataan ulang. Jadi
jangan, supaya polemik ini tidak berkepanjangan, ya. Jadi harus, kalau orang bilang kan harus berkepala dingin ya. Baik. Nah, kepala dingin, mengkaji lagi, melihat lagi. Ya kalau merupakan ada kesalahan ya, yang salah bayar itu bisa saja kok. Tidak otomatis. Apalagi kan kalau memang diserahkan ke PTPN, berarti kan PTPN menyerahkan ke kas negara. Ya. Ya kan? Itu kan PTPN kan berarti uangnya kan kepada ke kasnya BUMN. Ya BUMN kan disuruh kembali lagi kan uangnya itu. Berarti bukan uangnya dia kan. Baik. Tadi Kan Abang, itu aja simpel kan. baik, Bang Apul, tadi Abang sebutkan ada klien Abang, tanahnya di lokasi juga di Iya. Sport Center. Iya. Termasuk juga ada nama klien Abang dalam inventarisir ganti rugi? Itu yang belum kita dapat. Cuma kita lagi kan fokus kepada yang lain. Tapi nanti sambil berjalan nanti akan kita cek. Apabila memang ada nanti kan kita bicarakan. Yang jelas kita punya dasar dan legalitas terhadap kepemilikan. Baik, tahun 2000 kami lihat surat Abang 12 Juli tahun 2022 melayangkan surat permohonan pembatalan hak pakai kepada BPN Sumatera Utara. Sampai sekarang apa jawaban dari BPN? Belum ada sama sekali. Pernah berkomunikasi? Kita sudah pernah mencoba, tapi belum dilayani. Ya mungkin. Kapan terakhir Bang berkomunikasi? Kalau tidak salah akhir ya. Akhir 2022, Desember berarti ya? Ya, kita pernah untuk mencoba menanyakan terhadap surat kita, kenapa melalui belum. Telepon? Kita coba datang ke sana, cuma lagi sibuk kan. Pihak dari Kanwil ya sudah tidak apa-apa. Baik. Lalu sampai sekarang tidak ada respon? Belum ada jawaban secara tertulis juga tidak ada. Baik, Abang, kita kembali ke awal. Kalau memang dasar dari penjualan PTPN juga tidak sah, artinya kenapa harus dibatalkan lagi? Artinya kan itu sudah secara otomatis tidak sah, Bang, hak pakai. Ya sekarang tinggal pertanyakan, benar nggak sudah diterbitkan hak pakai? Yang menjadi pertanyaan kan apakah benar sudah diterbitkan? Sebenarnya itu kan masih hanya rumor. Nomor berapa hak pakainya? Ya kan? Ya kalau benar hak pakainya sudah terbit, akan kita lakukan melayangkan upaya hukum. Karena kan kita sudah mengajukan pembatalan. Baik, kami juga pernah berdiskusi mendatangi Dispora Sumatera Utara dan kita mendapatkan ditunjukkan sertifikat hak pakai nomor 2 dan nomor 1. Apakah itu yang dimaksud oleh Bang Apul? Nah, kalau hak pakai nomor 2, nomor 1 nanti akan kita cek benar tidaknya. Ya, karena kami kan, kita ini kan orang hukum, jadi harus kami cek faktanya. Kalau memang benar itu ya akan kita lakukan layangkan upaya hukum. Ya, baik. Kalau karena kan kita sudah mengajukan layangan untuk permohonan pembatalan. Baik. Karena terhadap setiap ada penerbitan sertifikat, apabila ada pihak yang mengajukan pembatalan pemblokiran itu harus ditunda. Baik, tapi dan sampai sekarang suratnya belum ditanggapi. Belum ditanggapi. Baik, Bang Apul. Di sisi lain kami juga mendapatkan data dari pihak bernama Yan Rosa Lubis yang saat ini masih menggugat di Pengadilan Lubuk Pakam, Bang ya. Yeah. Dan dari hasil sidang sampai saat ini, pemerintah ataupun Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara menyatakan bahwasannya SK nomor 2, karena yang digugat hanya nomor 2, itu sudah dibatalkan. Dan itu sudah disilang oleh ketika itu BPN Deli Serdang dijabat oleh Dr. Andes Fauji. Abang sudah dapat informasinya? Belum dapat ya? Belum. Nah itu bagaimana Bang ketika ada BPN menerangkan secara lugas dan tegas bahwasannya sertifikat nomor 2 sudah dibatalkan, lalu saat ini pemerintah khususnya Dispora tetap bersikeras untuk melanjutkan pembangunan. Apakah itu bisa? Jadi begini, harus kita bedakan pembangunan dengan kepemilikan dasarnya. Tapi lebih eloknya memang kalau memang dasar untuk membangun itu alasannya itu sudah dibatalkan, harusnya diselesaikan dulu ya. Namun apabila merupakan itu kan prioritas nasional. Baik. Ya. Seperti yang sudah ya dilakukan oleh Pak Jokowi itu terhadap perselisihan masalah tanah kepada masyarakat, itu harus diselesaikan, diakomodir bahwa permasalahan tanah itu tetap harus dilanjutkan secara baik walaupun pembangunan itu berjalan ya. Nah itu seperti yang tadi saya katakan, kalau itu ternyata sudah diketahui ini itu bukan punya PTPN, dibayar oleh Pemprov kepada PTPN, saya rasa sangat elok, gampang kok itu. Pemprov tinggal minta kembali salah bayar. Sama seperti misalnya kan saya salah bayar kepada orang, saya kan bisa minta. Baik. Ternyata itu salah bayar, saya tarik
saya minta lagi. Boleh. Atau karena tidak ingin malu menjaga marwah? Nah, itu yang menjadi persoalan mungkin. Orang Medan ini kan terlampau menjaga, karena sudah salah ucap, masih mempertahankan kesalahan. Itu tidak. Di dalam sistem pemerintahan itu kan, apalagi melayani masyarakat. Kalau memang salah, diluruskan kembali. Supaya masyarakat ini tidak ada keributan. Tujuannya kan itu kan. Jadi sangat elok, ya kalau memang salah bayar tinggal diminta. Didudukkan kembali. Tinggal nanti yang dana misalnya ada ganti untung yang belum apa, itu lebih mudah. Baik. Sebelumnya dan juga sudah sering kali Gubernur Sumatera Utara Bang Apul memberikan statement bahwasannya apa yang Abang sampaikan juga termasuk dari rekan-rekan juang dari kelompok tani, mahasiswa, dan juga elemen masyarakat lainnya. Apa yang mereka suarakan itu menurut Gubernur Sumatera Utara adalah salah satu bentuk menghalang-halangi pembangunan. Apa benar, Bang Apul? Ya tidak. Kalau menghalang-halangi pembangunan bukan begitu. Masyarakat ada nggak menutup akses, melarang masyarakat yang bekerja di situ? Ada tidak? Baik. Tidak ada kan? Ya, kalau menghalang-halangi kan itu. Tapi yang dituntut masyarakat itu untuk menuntut haknya. Yang merupakan tanahnya dia belum ada di pemberian ganti rugi. Yang menjadi persoalan setelah diketahui ada ternyata bukan kepada yang menerima, yang sebenarnya. Ya. Kan begitu? Ya, itu harus urusan gampang kok. Sebenarnya persoalan itu sangat sederhana kok. Jadi sebenarnya sudah tahu, tapi tidak usah mempertahankan suatu kesalahan, kekeliruan itu. Baik, Bang Apul, ini surat Abang sejak tahun 2022 lalu tidak ada respon ya? Iya. Apa langkah Abang selanjutnya? Ya, karena ini kan sudah sangat, bisa dikatakan sangat meresahkan ya. Masyarakat sana sampai menuntut haknya, sampai kita lihat itu beritanya. Ya mungkin kita akan ke Kanwil nanti menanyakan secara langsung ya? Secara langsung. Karena itu kan wilayah daripada masuk wilayah Kanwil ya, Sumatera Utara. Nanti bila pun juga, nanti ya kita akan minta audiensi kepada menteri aja langsung. Kalau tidak juga di Sumatera Utara ini ya? Ya, tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dari Kanwil BPN Sumatera Utaranya, kita akan minta waktu kepada Menteri ATR. Baik, terakhir Bang Apul. Yakin tidak pembangunan sport center ini akan berlanjut? Karena itu sudah merupakan PRONAS ya, proyek nasional, tak berlanjut. Karena kita lihat kan tujuannya baik. Cuma di dalam melaksanakan tujuan ini ada hal-hal kepentingan masyarakat yang dilanggar, yang tidak dipenuhi. Jadi tetap itu harus pasti akan disuarakan, menuntut haknya. Gitu. Baik, terima kasih Bang Apul atas waktunya. Sampai jumpa, saya selalu Bang Apul. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Apul Sumorangkir. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Ikuti kami terus mengenai kelanjutan dari kasus sport center. Sampai jumpa.